Sudah tampil ya PPT saya di Sudah tampil, laptop Kak. Anda? Baik. Eh, ya, saya coba menyampaikan satu apa gambaran tentang near surface geophysics exploration untuk kepentingan geoteknik dan lingkungan, ya, geofisika lingkungan. Ya, karena ini pula topik yang diberikan kepada saya, nanti saya akan coba jelaskan di mana hal substantif ya yang harus dipahami oleh kita dan nanti ada beberapa contoh juga akan saya berikan gambaran dan tampilan pada Anda. Dan nanti kalau ada yang kurang-kurang mungkin kita bisa diskusikan melalui forum tanya. Per definisi, saya ambil dulu di situ ada kata near surface geophysics. Ya, jadi dalam kamus geofisik atau di kamus geofisik lah ya, kita sepakati bahwa yang dimaksud near surface geophysics, near surface exploration itu adalah semua bentuk kegiatan eksplorasi bawah permukaan yang kedalamannya kurang dari 300 meter. Jadi lumayan masih dalam ya, 300 meter itu masih dalam. Tapi anyway, semua bentuk eksplorasi yang targetnya hanya 300 meter ke permukaan itu terkategori sebagai near surface. Dan ini umumnya memang isu-isu yang ada di kisaran ini, kisaran kedalaman ini ya hanya isu terkait dengan isu geoteknik, isu lingkungan, ya, termasuk kalaupun sedikit bau-bau eksplorasinya eksplorasi air tanah. Ya. Itu near surface exploration, ya, near surface exploration. Nah, apa dampak atau konsekuensi dari ini ya? Konsekuensi dari kata near surface itu ada sedikit ke geofisiknya. Yaitu karena ini near surface, tentu saja kita bicara tentang benda-benda yang relatif kecil ya dari segi volume, kecil dari segi size body, itu bukan benda-benda besar yang segede gedung gedung satu masjid, bangunan masjid atau bangunan apa yang besar gitu ya. Relatif kita tidak berbicara body-body yang sebesar itu di bawah permukaan. Lebih kepada benda-benda kecil, apalagi kalau makin ke permukaan, kita misalkan di arkeologi mencari patung-patung arca, bahkan sampai kita ingin mendefinitifkan kalau di situ ada bangunan bekas keraton di zaman purba misalkan, bagaimana bentuk anak tangga ya menuju kolam mandi, anak tangga dari satu gedung ke gedung lain misalkan, itu anak tangga bisa kita petakan kalau dia terkubur di bawah permukaan. Dan itu yang memang menjadi tantangan ke depan, bukan tantangan ke depan, tantangan dari near surface exploration. Bagaimana hal-hal seperti itu bisa dipetakan. Bagaimana patung-patung arca ya dari sebuah candi tua yang terkubur di bawah permukaan itu bisa terpetakan dengan baik berada di bawah permukaan. Jadi bisa kita bayangkan body size-nya tidak besar. Sudah tidak besar, bisa jadi mereka juga saling berdekatan. Artinya apa? Artinya eksplorasi dangkal, ya, near surface exploration itu adalah satu bentuk eksplorasi yang menuntut resolusi tinggi. Ya, resolusi tinggi karena body size-nya kecil-kecil,
ya, sehingga butuh lambda yang kecil. Lambda yang kecil berarti kita bermain di frekuensi tinggi. Frekuensi tinggi berarti resolusi tinggi. Itu, ya. Nah, konsekuensi ini tidak ringan. Ini satu hal yang pekerjaan tersendiri, ya. Ketika kita bermain di daerah frekuensi tinggi, bermain di daerah resolusi tinggi, itu nanti ada konsekuensi yang menuntut kepada kita pekerjaan sendiri. Ya. Karena biasanya kalau kita bermain di frekuensi tinggi, nanti kita akan relatif banyak direcoki oleh yang namanya ya, karakteristik noise itu salah satunya adalah high frequency. Ya. Jadi ini pekerjaan yang harus hati-hati karena nanti kita bisa terconfusing. Apakah ini dari body subsurface body, ya, dari body anomali bawah permukaan, atau ini sinyal-sinyal yang kita dapatkan itu adalah noise. Yang dari mana noise-nya, Pak? Noise itu bukan dari noise dari lapangan, bukan. Bukan noise yang terekam oleh kita. Ya, sometimes dan many times, ya, itu kita ketika melakukan processing tidak kita sadari kita juga sedang mengenerate noise. Dan kemudian noise itu muncul dan kemunculannya lalu kita anggap, kita pikir itu adalah sinyal yang berasal dari subsurface body. Nah, ini yang harus ada kejelian dan kehati-hatian yang lebih. Salah satu contoh yang saya katakan konsekuensi dari high frequency exploration atau high resolution dalam geophysics exploration. Ya. Itu near surface. Hal lain yang perlu kita waspadai atau cermati adalah bahwa geofisik, geoteknik, dan lingkungan, geofisika lingkungan dan geoteknik itu per definisi adalah bagaimana kita mengaplikasikan geofisik dalam upaya mendeteksi atau menyelesaikan problem-problem geoteknik atau lingkungan di lapangan. Ya. Nah, apa saja sih problemnya? Nah, sebelum ke sana, kita lihat bagaimana geofisik exploration itu concern di dua hal utama. Ya. Yang pertama adalah objeknya. Ya. Yang pertama objeknya, ini dia. Dan yang kedua metode. Metodenya apa? Objek itu sendiri yang menjadi concern kita juga ada dua, yaitu struktur sebagai wadahnya dan fluid content sebagai isinya. Ya, sebetulnya tidak hanya fluid nanti, kontennya bisa macam-macam. Ya. Tetapi mudahnya adalah yang ini wadah, yang ini adalah konten, isi dari wadah itu apa. Itu objek. Objek kita di near surface ataukah dia deep exploration. Dua-duanya sama, kita concern di objek dan metode. Metodenya adalah metodologi apa? Metode geofisik akan digunakan dan cocok untuk mendetek keberadaan objek ini. Gitu ya. Nah, objek kita apa saja? Objek di dalam isu geoteknik dan keberadaan void di bawah permukaan, ya, adanya hole di bawah permukaan, dan ini yang nanti bisa berdampak terjadinya collapse atau yang common kita sebut populernya sebagai sinkhole. Ya, lalu ada lagi objek isu bidang gelincir, ya, bidang dampak terjadinya longsoran. Dan itu yang sekarang sedang naik daun di musim hujan, di mana terjadi longsor
ya di beberapa daerah, dan memang potensi longsor mostly itu meningkat pada saat musim hujan tiba. Karena memang salah satu parameter utama dari fenomena longsor adalah tersaturasinya batuan di permukaan oleh air. Dan itu potensi saturasi air hanya mungkin terjadi pada saat musim hujan tiba. Oke, isu lain adalah land subsidence, penurunan muka tanah, kemudian intrusi atau rembesan air laut, ataupun ini limbah-limbah, ya, ada limbah sampah, ada limbah rumah tangga, ada limbah pabrik, industri, ya, itu bisa menjadi isu-isu lingkungan. Ya. Kemudian juga ini untuk terkait geoteknik, terkait dengan tingkat kekerasan batuan. Ya, karena biasanya ini nanti orang-orang sipil suka minta berapa tingkat kekerasan batuan di sini. Ya, untuk mereka ngukur seberapa perlu kami menancapkan tiang pancang di sini untuk kepentingan pembangunan biasanya gedung-gedung bertinggi atau whatever gedung atau bangunan yang akan didirikan yang biasanya load-nya sangat besar, ya bebannya berat. Kemudian konstruksi, memetakan konstruksi dari pipa-pipa atau kabel-kabel bawah permukaan. Ini biasanya di perkotaan, ya seperti apa. Ini juga diperlukan karena jangan sampai nanti ketika siapapun orang membangun, ya kita tahu di Indonesia peta gambaran pipa-pipa bawah permukaan dan kabel itu tidak teratur, ya, sehingga kalau satu gali PAM, satu gali buat PLN, satu gali buat Telkom, satu lagi gali buat macam-macam, ya. Belum lagi nanti kalau misalnya Pertamina menggali lagi untuk pipa gas dan lain sebagainya. Nah, ini jelas kalau tidak ada keteraturan, koordinasi yang tegas dan jelas, ini bisa berdampak membahayakan tentu saja. Ya. Juga bisa juga digunakan untuk isu-isu adanya defect. Defect itu kekosongan, ya kekosongan pada cor-cor beton, baik beton di jalanan ataupun beton-beton di gedung-gedung. Ya, kita tahu ketika kita melakukan pengecoran, karena salah satu bahannya adalah batu-batu kerakal, kerikil, ya, itu memungkinkan ya tidak teraduk dan tercampurnya dengan baik, dengan merata, sehingga berpotensi ketika itu diturunkan, dicor ke jalanan atau ke gedung-gedung, itu akan meninggalkan defect, kekosongan-kekosongan yang juga ketika proses pengaspalan jalanan, jalan raya. Apa dampaknya, Pak? Tentu saja ada, terutama ketika body cor-coran itu akan menerima beban berat di atasnya. Jalanan misalkan akan dilindas oleh truk-truk besar, ya, oleh mobil-mobil berat. Ketika di bawahnya ada defect, ada kekosongan, tidak terisi oleh adukan semen, oleh coran semen yang padat, solid, maka ini akan memudahkan untuk terjadinya fracture, crack, patahan terhadap cor-coran tadi. Dan tentu saja once dia patah, retak, maka dia berikutnya akan terjadi kerusakan jalanan. Itu yang sering kita lihat di jalan-jalan tol, ya, ketika let's say di bawahnya terjadi penurunan, whatever penyebabnya, bisa karena mungkin ada defect, ada hole, ada kekosongan, bisa jadi juga karena mungkin tanah di bawah dari cor-coran itu yang bergerak turun karena load yang terlalu besar di permukaannya. Ketika dia turun, tentu saja jadi si cor beton itu jadi melengkung. Ya. Ketika melengkung, ya kembali kepada sifat elastisitas corannya seperti apa. Ya.
Untuk seismic hazard, ini juga yang disebut seismic hazard adalah mitigasi bencana yang mungkin ditimbulkan ketika terjadi gempa. Nah, ini juga bisa kita masuk untuk mendeteksi seberapa tebal adanya kehadiran sedimen di permukaan. Ya, sedimen di permukaan, dan apakah sedimen itu berada, yang kedua, tidak hanya hadir dia di permukaan si sedimen, tapi juga kehadiran sedimen itu hadir di atas sebuah basement yang memiliki kontras densitas yang sangat tinggi. Itu yang bisa menjadi objek ya di dalam, dan juga isu arkeologi dan kuburan-kuburan tua ini juga bisa menjadi isu ya. Tadi saya katakan di awal, misalkan bangunan-bangunan candi, arca-arca yang terkubur, atau kuburan-kuburan tua yang tidak tertata dengan baik, ingin kemudian direnovasi, ya, tapi nggak jelas ini mana batas nisannya dan lain sebagainya, maka pemetaan itu bisa dilakukan untuk kemudian suatu Pemda atau ya biasanya kuburan-kuburan itu dikelola oleh Pemda, untuk kemudian Pemda melakukan suatu penataan ulang, renovasi, apalagi ya, termasuk misalkan ada Kerajaan Banten tua yang berada di Serang, yang sekarang ini terkubur di bawah permukaan, ada jejak-jejak yang muncul di permukaan, ya mungkin dulu terkubur oleh, bisa jadi pernah terjadi flooding atau terjadi terkubur oleh batuan piroklastik dari erupsi Gunung Karang yang ada di Pandeglang ya. Kita nggak tahu. Saya khususnya belum serius mempelajari fenomena itu, tetapi itu mungkin saja, sebagaimana juga banyak candi-candi di Jawa Tengah yang saat ini mereka terkubur di bawah permukaan, mungkin karena erupsi Gunung Merapi tempo dulu, ya, yang membuat semua bangunan itu sekarang berada di bawah permukaan. Ini di antara isu ya, yang kalau fenomena yang menarik mungkin perlu sampaikan kepada Anda semua bahwa salah satu kantor terkenal di Jalan Tamrin, Jakarta, pernah meminta tim UI untuk menguji apakah di bawah kantor mereka itu ada hole atau tidak. Ya, karena mereka takut kalau ada hole, mereka ingin memastikan hole itu locally hole ataukah hole itu kayak gua bawah permukaan yang harus dia minta kalau ada harus ditrace kemana ini. Karena mereka khawatir hole itu jangan-jangan nyambung ke satu rumah, kemudian itu menjadi jalan, ya, menjadi jalan untuk melakukan dalam tanda kutip perampokan melalui bawah permukaan. Ya. Dan itu juga bisa kita detect keberadaan hole di bawah permukaan itu jika ada ya gua-gua bawah permukaan dengan menggunakan geofisika geoteknik. Itu isunya. Nah, sekarang metodenya pakai apa? Metodenya ya pakai metode-metode geofisik ya. Di sini juga banyak, ini juga diantaranya saja yang bisa apa istilahnya bisa saya sampaikan ya. Ada gradien magnetik dan gradien gravity. Ya. Jadi electromagnetic profiling dan sounding. Ya. Juga ada listrik, geolistrik profiling dan sounding juga. Ini tadi elektromagnetik, ini gelombangnya gelombang EM. Kalau electrical ini ya gelombang listrik, bisa pakai resistivity dan bisa pakai SP, self potential. Ya. Ini potensial saja yang kita mapping. Resistivity tentu saja resistivitas dari batuan. Ya. Lalu juga kita bisa mapping 2D resistivity ya, dan EM conductivity imaging. Ini yang disebut dengan tomografi resistivity.
bisa, atau bisa menggunakan MT, ya, EM conductivity di sini adalah metode MT. Juga metode-metode elektromagnetik lainnya sebetulnya bisa juga. Karena memang pada dasarnya elektromagnetik bekerja berbasis kepada konduktivitas objeknya. Ya. Menggunakan ground penetrating radar, ya, GPR, bisa menggunakan seismic refraksi, menggunakan microgravity, ya. Ada lagi tadi yang mungkin di sini belum saya sebut, belum saya tulis, yaitu MAQ, micro earthquake, ya. Bahkan sekarang sudah ada inovasi lain dari MAQ, yaitu pengembangannya dalam bentuk ANT, ya, ambient noise tomography. Kemudian radiometrik, ini menggunakan zat-zat radioaktif, ya. Kemudian LiDAR, ini adalah lebih kepada menggunakan cahaya, ya, cahaya tampak, laser, pada dasarnya laser, ya, yang kita tembakkan ke permukaan bumi. Oke, itu di antara metode yang tentu saja nanti ini mostly mencakup hampir semua metode geofisik. Hanya tadi memang yang membedakan antara near surface exploration dengan deep exploration itu hanya di penggunaan dan setting frekuensi. Ya. Dan tentu saja bukan hanya tidak sesederhana itu, nanti dalam implementasinya banyak konsekuensi lain. Oke, bagaimana gabungan dari kedua tadi, ya, objek dan tool itu, ya. Objek dan tool itu ketika kita ingin melakukan satu katakanlah pengukuran, ya, atau kita ingin ketika kita membaca satu paper sekalipun, ya, ketika kita bekerja, prinsipnya ketika kita bekerja di bidang geofisik, baik kita akan melakukan akuisisi, ya, atau penelitian di lapangan, atau kita membaca paper orang, itu harus ada kerangka berpikir di kepala kita. Setidaknya kelima pertanyaan ini. Ya. Yang pertama adalah apa objek yang akan kita cari? Apa objek yang sedang dibahas di dalam paper itu? Harus kita dapatkan. Kemudian setelah kita tahu dan dapat objeknya, misalnya tadi kita mau cari hole, ya, mau cari lubang bawah permukaan, gua bawah permukaan. Maka itu objeknya, maka objek itu terus kita cari apa parameter fisik atau parameter kimia yang dimiliki oleh objek tadi. Ya, misalnya tadi hole, maka parameter fisiknya adalah bisa berbentuk densitas, ya, yang sangat boleh dikatakan zero, yang sangat kecil, ya, ya memang tidak dikatakan zero karena itu adalah udara. Udara juga punya densitas. Tapi let's say itu saya boleh katakan nol lah, katakan, ya. Densitasnya sangat kecil. Atau ya konsekuensi dari densitas kecil maka adalah velocity-nya juga akan rendah. Artinya kalau kita bicara densitas, maka kita langsung berasosiasi kepada metodenya apa. Nah, ini nomor 3. Setelah kita bicara parameter, lalu kita bicara instrumennya apa. Dia bisa didetek dengan instrumen apa. Metodenya metode geofisik apa. Ke situ. Ya, jadi ketika tadi kita hole itu kita memandangnya dari parameter densitas, maka terbayang oleh kita bahwa itu akan berasosiasi dengan metode gravitasi. Ya, karena gravitasi concern dengan densitas batuan, kontras densitas batuan. Atau yang juga concern dengan kontras densitas itu juga adalah metode seismik. Ya, apalagi konsekuensi dari
densitas hole tadi itu yang sangat kecil, almost zero katakan, itu konsekuensinya adalah velocity-nya juga akan sangat rendah ketika ada gelombang seismik melintas melewati medium udara. Artinya ada kontras antara si medium body, hole body tadi, ya, lubang tadi, dengan bodi batuan di sekelilingnya. Nah, ini kontras inilah yang bisa menjadi parameter kita pegang. Sehingga nanti konsekuensi dari kontras velocity, kontras densitas ini berarti akan ketika digabung menjadi kontras impedansi. Kontras impedansi maka toolnya adalah seismik yang bisa kita gunakan. Tuh, ini korelasinya adalah ke parameter yang ketiga. Atau hole tadi kita lihatnya dari angle, saya nggak mau pakai itu. Saya orang senang dengan listrik, maka saya mau pakai saya lihatnya udara itu memiliki resistivitas yang sangat tinggi. Bisa. Udara memiliki resistivitas elektrik yang sangat tinggi. Ya. Dibandingkan medium batuan, apalagi kalau batuannya tersaturasi oleh air. Apalagi kalau air yang mensaturasinya adalah air yang acid atau yang saline water. Jelas, ada kontras resistivitas. Jadi concern utama dari metode geofisik itu adalah adanya kontras parameter fisik. Ketika tidak ada kontras parameter fisik, maka metode apapun, mau dia seismik, mau dia gravity, mau dia resistivity, mau dia magnetik, atau metode-metode lain, elektromagnetik, MT, dan lain-lain, itu akan menemui kesulitan untuk mendeteksi tadi. Mendeteksi objeknya yaitu apa? Wadahnya dalam bentuk struktur geologi, sekaligus juga kontennya, whatever. Bisa fluid content, bisa konten itu adalah mineral. Ya, ketika tidak ada kontras parameter fisik, maka metode-metode geofisik ini jadi tidak berdaya. Ya. Itu. Jadi ketika hole itu yang berisi udara katakan. Nah, memang ini hole juga harus dilihat oleh kita dihipotesa sebelum kita melakukan pengukuran. Hole itu ada di kedalaman berapa? Apakah hole itu ada di atas atau di bawah water table? Ya, karena tentu akan berbeda. Ketika hole ini ada di bawah water table, maka hole itu akan terisi oleh fluida. Ketika hole itu berada di atas water table, maka patut diduga kuat bahwa hole itu berisi udara. Ketika berisi udara, maka jelas sifat parameter fisik baik itu densitasnya maupun resistivitasnya itu akan berbeda antara hole itu terisi udara dengan hole itu terisi oleh fluida, air misalnya. Ya. Nah, itu semua nanti berkonsekuensi ada korelasinya dengan parameter itu berkorelasi dengan metode geofisik apa yang akan digunakan. Nah, ini poin yang ketiga, ya. Nah, itu dalam kita membaca paper-paper orang pun coba kita ke situ. Betul nggak? Cukup akurat, cukup tepat nggak? Ini si penulis paper ini menggunakan metode untuk mendetek objek X misalkan yang memiliki parameter fisiknya adalah ini. Ya, karena orang macam-macam menggunakan alat itu bisa jadi konsiderannya adalah ya ini alat yang saya punya. Ya ini alat yang available. Mereka tidak berpikir apakah tepat dari segi parameter fisik atau tidak. Ya, yang penting ini saya punya alat ini, mau saya gunakan bisa atau tidak untuk mendetek kondisi-kondisi bawah permukaan yang menjadi concern kita. Ya, tapi kalau kita kerja by design, ya maka kita harus memperhatikan cara berpikir seperti itu. Kemudian setelah bisa merumuskan itu, baru kita bicara bagaimana instrumen geofisik itu bekerja.
Ini artinya kita bicara metodologinya seperti apa. Ya, sama-sama gravity. Metodenya apa yang mau kita pakai misalnya? Apakah gravity pengukuran biasa saja? Ataukah gravity pengukuran pakai gradiometric measurement? Itu sudah lain cerita. Atau gravity-nya adalah gravity yang 4D gravity. Ya, 4D gravitation. 4D mapping gravitation. Itu juga beda lagi. Sama-sama gravity bunyinya, tetapi bisa jadi berbeda. Seismik juga berbeda. Begitu juga dengan yang lain-lain, katakanlah geolistrik sama-sama resistivity, misalkan kita mau detect hole tadi, void tadi, ya, hole bawah permukaan, itu kalau pakai resistivity yang mana? Resistivity kita punya banyak konfigurasi elektroda. Ada Wiener, ada Schlumberger, ada Wiener Schlumberger, ada pole, ada pole dipole, ada dipole. Banyak sekali varian ya dari konfigurasi elektroda di dalam metode geolistrik resistivity. Maka untuk concern dalam hal ini ya kita harus bisa menentukan, bisa memilih instrumen yang mana, cara kerjanya seperti apa, agar bisa mendetek objek itu secara baik, secara akurat, secara high resolution. Ya, termasuk settingnya tadi, setting alatnya. Kalau Anda pakai geopon, jarak antar geoponnya. Kalau Anda pakai geolistrik, jarak antar elektrodnya. Kalau Anda pakai gravity, jarak antar stationnya, whatever. Ya, itu semua termasuk yang how the instruments work. Bagaimana Anda harus bisa mendesain pengukuran di lapangan. Termasuk ketika kita baca paper, seseorang juga begitu. Ini benar nggak dengan metodologi seperti itu akan bisa kedetek atau tidak? Ya, artinya Anda besok ketika menulis paper pun ya berpikirlah dengan cara berpikir yang sama seperti ini. Agar ketika orang membaca paper kita, maka insya Allah sudah terjawab oleh kerangka berpikir seperti ini. Ya, dan satu lagi yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menganalisa dan menginterpretasi data-data yang ada. Nah, di sini yang biasanya suka dilupakan oleh kebanyakan mahasiswa ya. Ya wajar mungkin karena masih belajar, tapi tolong ini dicatat oleh Anda. Ketika Anda melakukan analisa dan interpretasi data, jangan lupa sertakan hasil data-data orang atau data-data kita kalau ada yang lain. Kalau tidak ada data orang yang sudah melakukan penelitian di tempat yang sama, mungkin dengan objek berbeda, mungkin dengan metodologi yang berbeda, tetapi yang jelas dia melakukan di lokasi yang sama. Sehingga hal-hal apa dari apa yang telah dilakukan orang lain, apakah bisa kita ambil untuk bisa mendukung, bisa menunjang, bisa memverifikasi hasil-hasil yang kita dapatkan atau tidak. Ya, ini yang jangan lupa untuk dilibatkan di dalam pekerjaan kita. Whatever, apakah itu di project ataukah ini hanya sekedar sebuah tulisan tugas akhir kah atau tulisan ketika Anda membuat sebuah paper untuk jurnal atau untuk sebuah conference. Oke, itu cara kerangka berpikirnya ya, cara kerjanya. Nah, ini saya sampaikan beberapa contoh-contoh saja ya. Bagaimana ini GPR, alatnya memang sederhana saja. Ini sebesar ini ya. Ya biasanya memang kalau cuma satu begini ya ini terdiri dari ada dia tuh terdiri dari ada transmitter, ada receiver ya. Saya nggak tahu apakah ini ada di dalam satu kotak ini transmitter receivernya. Kalau dia cuma satu, prinsipnya sama seperti seismic reflection.
Hanya bedanya di seismik itu yang dikirim, yang ditransmit adalah gelombang mekanik, gelombang bunyi, dan juga diterima dalam bentuk gelombang bunyi. Kalau di GPR sesuai dengan namanya ground penetrating radar, yang digunakan adalah gelombang radar. Gelombang radar adalah gelombang radio. Jadi dalam range gelombang radio, ya, di order megahertz sampai dengan ya awal-awal gigahertz lah, ya. Itulah range frekuensi dari gelombang radio yang digunakan. Karena radar adalah singkatan dari radio and detecting and ranging, ya, radio detecting and ranging. Ya, jadi memang gelombang radio lah yang digunakan. Nah, ketika dia ditembakkan ke bawah, maka badi-badi batuan tadi seperti Hall itu juga memiliki kontras konstanta dielektrik. Ya, Hall itu lubang bawah permukaan juga memiliki kontras konstanta dielektrik. Kontras konstanta dielektrik itu apa sih, Pak? Konstanta dielektrik adalah permitivitas, ya, epsilon medium batuan relatif terhadap permitivitas elektrik di udara. Jadi epsilon 1 per epsilon 0 katakanlah. Medium 1 terhadap udara. Itu disebut permitivitas relatif. Dan permitivitas relatif inilah yang dari satu badi batuan ke badi batuan lain berbeda. Permitivitas elektrik itu apa? Permitivitas namanya juga permitivitas. Sejauh mana dipermit, ya, diizinkan dan dibolehkan arus listrik mengalir di situ. Ya, jadi memang di sinilah, ya. Anda kalau masuk ke geofisik, Anda harus kuat di konsep fisika. Karena keunggulan dan kelebihan geofisisis bekerja adalah dia menggunakan kaidah-kaidah fisika, menggunakan konsep-konsep fisika sebagai tool utamanya. Kalau Anda hanya senang matematik saja, kurang, nggak cukup. Anda senang programming saja, nggak cukup. Nggak cukup dalam arti Anda jadi kurang berbunyi. Karena pada dasarnya, tadi kita sudah lihat bagaimana saya katakan, objek yang akan kita cari harus diubah menjadi parameter fisikanya apa, lalu parameter fisika itu akan berkorelasi dengan alat geofisik apa, ya. Lalu kita tahu korelasinya seperti apa dan mekanisme kerjanya bagaimana, itu semua hanya bisa dikunyah, hanya bisa dipahami dengan baik kalau kita memahami dengan baik konsep-konsep fisika. Ya, dan ini penting. Ini hal jadi poin penting karena ini akan menjadi pisau analisis Anda di ujung. Ketika Anda lemah di pemahaman konsep fisikanya di sini, maka nanti di ujung ketika Anda selesai melakukan akuisisi data, Anda selesai melakukan pengolahan data. Ya. Seperti ini contohnya. Ya, Anda lakukan processing. Lalu ini tulisan-tulisan tunnel ini nggak ada. Tidak ada. Dari hasil processing tidak ada. Yang meletakkan tulisan tunnel ini adalah kita, interpreter. Kita geofisicists, ya. Kita geoscientist. Nah, disinilah Anda harus kuat yang saya katakan tadi, pisau analisisnya. Yang mana nih yang patut saya duga itu sebagai tunnel? Ya, karena bisa jadi kenapa enggak ini tunnelnya? Kenapa yang disebut tunnel adalah yang ini? Kenapa yang ini? Kenapa bukan yang ini? Dan seterusnya. Nah, ini yang disitulah lagi-lagi saya katakan pisau analisis fisikanya harus lebih bekerja. Ya. Nah, ini GPR digunakan untuk menentukan tunnel-tunnel, ya, bawah permukaan seperti gorong-gorong di bawah jalan raya atau di perumahan-perumahan dan lain sebagainya. Ya. Ya, saya katakan tadi gua. Ini juga GPR untuk menentukan gua-gua di bawah permukaan, ya, di sepanjang pinggiran Jalan Ciliwung.
di pinggiran Kali Ciliwung, sorry bukan jalan, Kali Ciliwung. Ya di Depok ya. Ini juga ada gua di Kars, di lingkungan Kars ya. Bagaimana terdetek adanya gua-gua bawah permukaan yang kira-kira berasosiasi dengan ini. Memang ini guanya sudah kelihatan, cuma kan masalahnya kita ingin tahu ini gua ini menerusnya ke sana sampai sejauh berapa meter, ya. Dan kira-kira seberapa size badinya, ukuran diameter gua itu berapa besar. Ini yang perlu adanya pengamatan seperti itu, apalagi kalau nanti di atasnya akan dilakukan pembangunan jalan raya kah, dilakukan pembangunan gedung-gedung bertingkat dan lain sebagainya. Tentu keberadaan gua bawah permukaan seperti ini menjadi tidak bersahabat terhadap lingkungan, ya, terhadap geoteknik dan lain-lain. Oke, ini juga bisa aplikasi dari GPR, ya, digunakan untuk menentukan keberadaan bedrock di pinggir-pinggir sungai. Ini kasusnya dilakukan di Kalimantan, di mana kita tahu Kalimantan salah satu alat transportasi utamanya adalah sungai, ya, dan sungai-sungai besar itulah. Terlepas sekarang mereka luber di Kalimantan Selatan khususnya, tapi most Kalimantan, ya, itu transportasi utamanya adalah melalui sungai. Nah, tentu saja karena transportasi melalui sungai, maka pemerintah daerah katakan membutuhkan kalau kita sih halte-halte bis gitu ya, atau terminal-terminal. Nah, terminal-terminal itu adalah dermaga. Bagaimana dermaga harus dibangun oleh pemerintah daerah untuk bisa si kapal-kapal masyarakat itu berlabuh, naik turun menurunkan penumpang dan lain sebagainya. Nah, untuk pembangunan dermaga-dermaga itu dibutuhkan informasi bagaimana kondisi batuan bawah permukaannya. Nah, di sini salah satu contoh bagaimana GPR bisa digunakan untuk mapping, ya, bedrock bawah permukaan pinggir-pinggir sungai itu ada di kedalaman-kedalaman berapa. Sehingga seperti Anda lihat di sini, ini lumayan cukup tebal ya, dari kedalaman 70 sampai 170. Ini juga hampir sama, kedalaman 170. Jadi bedrocknya itu di kedalaman 170 meter, jadi hampir 100 meteran. Jadi kalau mau dipasang tiang pancang, ya, dipasang tiang pancang oleh pemerintah daerah dalam membangun dermaga-dermaga, itu sudah kebayang. Orang-orang sipil sudah kebayang hitungan uangnya. Berapa panjang ya tiang-tiang pancang yang harus dia tancapkan agar nanti bisa berdiri kokoh ya dermaga-dermaga di atasnya. Karena kalau nggak sampai nembus itu, ya ini tentu saja menjadi ancaman. Jadi seberapa dalam bedrock ini perlu dipetakan dengan baik agar tadi korelasinya kepada geoteknik. Ini juga geoteknik. Tadi saya katakan ada defect, ya, kekosongan-kekosongan di cor-coran dinding, ya, seperti ini. Ini adalah defect-defect yang muncul, ya. Karena tadi tidak smoothnya hasil pengocoran pada dinding-dinding yang dikerjakan oleh kita. Nah, ini biasanya makin dangkal, ya, karena kalau di dinding itu mendeteksi defect kekosongan coran itu paling hanya ordenya 10-20 cm, ya, ketebalan dinding kurang lebih sekitar segitu, atau paling tebal ya 50 cm begitu. Itu karena targetnya yang begitu dangkal, yang begitu tinggi resolusinya, artinya defect-defectnya mungkin hanya diameter beberapa senti, maka kita makin butuh resolusi tinggi. Makin tinggi resolusi berarti makin tinggi frekuensi yang kita gunakan. Dan disinilah Anda nanti source-nya menggunakan gelombang-gelombang radio yang ordenya di kisaran gigahertz. Tidak lagi yang seperti tadi, untuk sungai ini hanya di kisaran 80 MHz. Untuk yang tadi ini, itu bisa jadi ini di ratusan
MHz, ya, karena ini lebih dalam. Ya. Tapi yang tadi sungai ketika kita menggunakan 80 MHz frekuensi gelombang yang digunakan, maka Anda lihat penetrasinya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan meter sampai ke bawah permukaan. Ya, jadi makin rendah frekuensinya, penetrasi makin dalam, tetapi resolusi akan jadi makin berkurang. Ya. Oke, ini contoh-contoh juga di geoteknik bagaimana bisa mendetek keberadaan tulang-tulang besi, cor-coran. Ya, ini untuk menguji saja apakah betul coran beton ini pakai besi tulang atau tidak, itu juga bisa dicek oleh GPR. Ya. Nah ini kalau ini untuk crack bendungan-bendungan, dinding-dinding bendungan, ya dam-dam begitu, sudah ada crack retakan-retakan atau tidak, ya itu juga bisa di track menggunakan, didetek menggunakan GPR. Ya. Nah, karena prinsipnya tadi bahwa kalau ada crack berarti ada udara. Nah, udara itu memiliki kontras konstanta dielektrik terhadap dinding-dindingnya yang mungkin terbuat dari semen, adukan semen, pasir dan lain-lain. Ya, itu prinsipnya seperti itu. Jadi ini masih GPR, ya. Oke, metode resistivitas geolistrik ini juga bisa dipakai diantaranya untuk mendetek keberadaan hole, ya. Ini sinkhole yang 2 meternya hole, ya, subsurface hole yang diameternya lebih dari 2 meter. Anda bisa lihat orang saja bisa berdiri leluasa di dalam gua ini. Ya, ini gua-guanya, ya, kelihatan di permukaan kecil sepertinya, tetapi setelah masuk di dalamnya ternyata lumayan, ada lebih dari 2 meter. Nah, ini fenomena ini biasanya terjadi di daerah-daerah yang karst, ya. Daerah karst di kita umumnya terdapat di sepanjang pantai, ya, pantai selatan Jawa, dari mulai barat sampai timur itu banyak fenomena karst di sana. Di sepanjang pantai barat Sumatera, dari mulai ujung Aceh sampai dengan Lampung, ya, dan seterusnya. Di Bali juga sama, karena Bali termasuk pantai selatan. Terus sampai ke NTB, ke NTT. Jadi jangan heran yang wajah-wajah daratan itu menghadap lautan lepas, itu akan banyak mengandung batuan gamping. Karena gamping pada dasarnya adalah organik yang tumbuh dan hidup di laut dalam. Ya, yang menghadap, dia butuh ketenangan. Yang laut relatif tenang itu adalah laut-laut dalam, sehingga wajar wilayah-wilayah pantai daratan kita yang banyak mengandung karst, gamping, itu adalah wilayah-wilayah yang di situ dia menghadap laut-laut dalam. Ini fenomena ini bukan di Indonesia, ini di Saudi, ya. Dan di luar negeri kita lihat fenomena sinkhole lumayan memberikan dampak yang bencana, ya, yang tidak kecil. Nah, ini lagi-lagi karena sinkhole memiliki resistivitas yang sangat tinggi, dan betul ketika kita detect pakai metode geolistrik resistivitas, kita bisa dapatkan ada hole yang luar biasa, ya, bulatannya bisa kita kalkulasi, estimasi, ya, berapa diameternya. Resistivitasnya lumayan di atas ribuan ohmmeter. Ya. Ini untuk deteksi hole. Lalu resistivitas juga digunakan untuk mendeteksi terjadinya intrusi air laut. Kita tahu bahwa daerah yang terintrusi air laut, air tanah yang terintrusi air laut, maka dia akan memiliki kontras resistivitas. Karena dia makin saline, berarti dia makin konduktif. Dia akan memiliki kontras resistivitas, dia lebih konduktif ketimbang air-air fresh water yang belum terinfiltrasi, belum terintrusi oleh air laut. Kita bisa lihat.
Ini di daerah Tangerang, ditarik dari pantai utara ya sampai ke selatan. Sejauh berapa kilometer ya, dan dapatkanlah plot geolistriknya bahwa di daerah utara cenderung sudah terintrusi air laut di lapisan aquifer bebasnya. Ya, karena Anda lihat bahwa ya ini justru yang menarik. Justru yang terintrusi itu adalah lapisan aquifer dalamnya. Di permukaan relatif ya ini juga sebetulnya sudah payau. Ya, dengan resistivitas sekitaran 9-10 ohm meter ini sudah payau, tetapi yang lebih konduktif itu ada di bawah. Ya, ini biru sampai hitam itu ada di bawah, dan inilah yang justru sudah menjadi keprihatinan kita. Ya. Itu implementasi lain dari resistivity. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk mendetek resistivitas, juga mendetek kemungkinan adanya bidang gelincir di daerah-daerah yang berpotensi longsor. Ya, kita tahu bahwa parameter longsor itu ada 5. At least dipandang dari sudut geofisik. Ya, dari sudut geologi mungkin bisa ceritanya bisa berbeda. 5 itu apa saja, Pak? Yang pertama, dia tersaturasi air atau tidak. Yang kedua, ada bidang sesudah dia tersaturasi air, kita tahu bahwa batuan yang tersaturasi oleh air, maka dia ikatan antar matriks batuannya itu makin lemah. Ya, karena sifat dari air yang selalu akan menendang keluar. Air yang incompressible sifatnya itu akan menendang keluar. Dan menendang keluar inilah yang membuat ikatan antar butir batuan itu makin banyak dia tersaturasi air, maka makin lemah ikatan antar matriks batuannya. Ya. Dan ini yang potensi longsor makin tinggi. Parameter yang kedua adalah adanya kemiringan lereng. Dia sudah batuannya tersaturasi air, mudah untuk runtuh, dan dia kemudian berada di lereng yang cukup curam. Lereng yang cukup curam, ya. Dan tentu saja ditambah lagi sudah kondisi-kondisi begitu, ada parameter yang ketiga, yaitu adanya bidang gelincir. Bidang gelincir itu siapa? Ini biasanya adalah ada hadirnya clay. Ya, kehadiran clay di atas batuan keras, ya. Hadirnya clay saja itu bisa berpotensi menjadi, karena kita tahu clay itu rounded. Karena rounded maka dia tidak punya ikatan antar matriks berbutir batuan. Akibatnya dia akan mudah menggelinding butir-butir batuannya. Ibarat kita berjalan di atas papan luncurnya berada di atas gundunya berada di atas lantai. Nah, lantai itulah sebagai bedrocknya, nah bidang gelincirnya itulah gundu, itulah clay-nya. Ya, jadi concern kita adalah itu, mencari itu. 3 parameter. Water saturated, ya, kemudian adanya bidang miring, dan adanya bidang gelincir. Dan yang keempat adalah sudah 3 parameter tadi, unsur tadi dipenuhi, ditambah lagi kalau yang keempat di atas permukaannya ada load, ada beban yang cukup tinggi. Apa bebannya? Ya, di situ bisa memang ada gedung-gedung bertingkat, ya, ada mobil-mobil berat yang lalu lalang dan lain sebagainya. Dan bukan cuma load yang tinggi, tapi juga adanya vibration. Yang utama adalah vibration. Ya, adanya getaran. Karena beban berat kalau dia statis diam, maka relatif tidak terlalu berbahaya compare to kalau beban berat itu dia bervibrasi. Ya. Bervibrasi siapa, Pak? Ya, mesin-mesin mobil. Ya, maka Anda bisa lihat bahwa longsor di mana-mana terjadi di pinggir-pinggir jalan raya. Karena tebingnya sudah ada, curam.
Tersaturasi air, yes. Dan kenapa? Karena terjadi di musim hujan. Kemudian bidang gelincir, kita nggak tahu, anggap saja itu ada. Tapi yang jelas, di pinggir jalan berarti ada sumber getaran. Siapa? Mobil-mobil yang lewat di jalanan itu. Setiap kali mobil lewat, dia memberikan kontribusi menggetarkan. Ya, dan getaran-getaran itu akan men-trigger terjadinya longsoran yang hebat di setiap tebing-tebing yang ada di pinggir jalan. Ya. Itu. Nah ini coba dilakukan di satu wilayah. Ya. Sebetulnya dilakukan di lintasan 1, 2, lintasan 3, lintasan 4, lintasan 5. Tapi yang akan saya tampilkan pada Anda adalah di lintasan 1, 2, dan 3. Bagaimana penampang resistivitasnya. Ini lintasan 1. Anda bisa lihat, ya. Nah ini, kita kembali, kita bisa membaca. Ini apa, ini siapa. Kembali kepada tadi yang saya katakan, pisau analisis fisikanya seperti apa. Jadi dari 5 parameter fisika tadi, ya, 5 parameter penyebab terjadinya longsor itu, landslide, itu kita harus tahu dari 5 itu yang mana. Kalau tadi katakanlah beban, itu tidak ada kaitannya. Vibration nggak ada kaitannya dengan metode pengukuran geofisik. Water saturation itu juga nggak bisa kita ukur. Dan itu cukup clear di depan mata. Water saturation kita lihat saja, oh ini sedang musim hujan. Kita bisa anggap bahwa semua pori-pori batuan sedang tinggi-tingginya tersaturasi air. Ya, kalau load bisa kita lihat juga sebesar dan sesibuk apa ya banyak aktivitas manusia di permukaannya. Ada pabrik misalkan pabrik penggilingan beras, pabrik penggilingan apa atau banyak mesin-mesin mobil yang menyala, getaran mobilnya itu, getaran mesinnya itu yang maaf. Yang vibrasinya bisa men-trigger terjadinya longsor. Ya. Dan itu nggak perlu diukur oleh metode geofisik. Geofisik hanya bisa powerful untuk mendetek yang ada di bawah permukaan. Apa dari 5 itu? Yaitu adanya bidang gelincir. Dan apakah bidang gelincir itu miring atau tidak? Karena sometimes di permukaan kita lihat, ya ini kebetulan permukaannya juga miring. Dari arah barat laut ke tenggara. Gitu ya. Dari arah barat laut ke tenggara memang permukaannya miring. Topografinya miring. Kalau topografinya miring, boleh jadi ya kalau nanti ada bidang gelincirnya kelihatan miring juga. Nah ini bidang gelincirnya nih. Ya. Tapi tidak selalu di lapangan, itu topografinya bisa jadi terlihat flat, datar. Tapi ternyata di bawah, itu ada bidang gelincir yang memiliki kemiringan yang membahayakan. Ya, ini yang harus diwaspadai oleh kita. Nah ini kenapa ini dikatakan oke, ini satu untuk lintasan 1. Ini lintasan 2 dan lintasan 3. Ya. Nah, ini bidang-bidang gelincirnya ada di sini. Nah, pertanyaannya kenapa ini sebagai bidang gelincir yang putus-putus. Nah, ini pertama kita interpretasi bahwa ini adalah bedrocknya. Ya, ini adalah bedrocknya yang dia memiliki resistivitas sangat tinggi. Ya, bedrock memang dia batuan kompak itu dari segi resistivitas dia adalah high resistivity. Ya, kenapa high resistivity? Ya karena compact, nggak bisa kita infiltrate, nggak ada fluida di dalamnya. Dia betul-betul hanya matriks batuan yang nggak bisa batuan yang compact begini bisa batuan beku, bisa batuan-batuan lain yang sudah batuan sedimen sudah menjadi rock, ya sehingga tidak bisa lagi diinfiltrasi oleh fluida ke dalamnya. Akibatnya resistivitasnya akan sangat tinggi. Ya. Tapi yang paling concern adalah kalau high resist ini, bedrock ini adalah batuan beku. Nah ini batuan beku, lalu di atasnya ada clay, ya. Clay itu sebetulnya relatif
apa istilahnya konduktif, ya. Clay relatif konduktif, berarti low resistivity. Kalau di sini ada low resistivity, maka ini bisa dicurigai sebagai bidang gelincirnya, ya, yang kebetulan dia berada di atas bedrock yang relatif keras. Ya, kalau kemudian di permukaannya akan ada, ini kalau di permukaannya ada lagi high resistivity, ini bagus. Karena ini ada ciri dari batuan lapuk. Batuan lapuk itu adalah batuan yang high resist. Kenapa dia, ya ini tergantung juga. Kalau ini pengukurannya dilakukan di saat musim hujan, maka batuan lapuk itu bisa jadi tersaturasi air. Kalau tersaturasi air, maka ceritanya berbeda dengan kalau kita melakukan pengukurannya di saat kemarau. Karena batuan lapuk itu, weather rock itu tidak tersaturasi air, maka dia akan memiliki high resistivity. Ya. Tapi ya itulah yang tadi saya katakan, bagaimana semua parameter-parameter indikasi-indikasi geologi ini kita terjemahkan menjadi isu-isu fisika, menjadi parameter fisiknya apa, dan kemudian kita matematikan. Matematiknya itu menjadi parameter apa, menjadi formula-formula matematik seperti apa. Ya. Oke, ini SP. SP diantaranya ini ada case digunakan untuk mendeteksi sebaran limbah. Ini limbah di sampah ya, di TPA Bantar Gebang, Bekasi. Ya, ini ingin tahu sudah menyebar sejauh mana air lindinya. Ya, di sini ada lintasan satu. Lintasan satu itu adalah yang ini, lintasan 1 AB, lintasan 2 ini CD, lintasan 3 itu yang EF, lintasan 4 ini ya GH. Ada 4 lintasan geolistrik SP maupun resist yang diambil hanya di sebelah timur dari TPA Bantar Gebang. Ya. Tidak mengamati yang wilayah-wilayah lainnya. Dan diperolehlah hasilnya dari segi SP-nya untuk lintasan 2 tuh yang ini, dan lintasan 3 yang ini. Ya, ternyata memang ada kenaikan potensial listrik ya dari D ke C. Dari D ke C, dari D ke C. Ini saya katakan kenaikan potensial karena ini makin besar negatifnya. Negatifnya makin besar ya. Ya, itu berarti dia ada kenaikan potensial, yaitu potensial negatif. Ini juga sama dari F ke E. Dari F ke E itu juga makin tinggi potensialnya. Ya, berarti ada aliran. Ya, ada aliran fluida dari F ke E, ada aliran fluida dari D ke C. Dan fluida itu cukup memberikan potensial yang tinggi sebesar 35 milivolt, sebesar 20-an lebih milivolt. Berarti ini high potensial, patut diduga berasal dari adanya air limbah dari sini. Ya. Karena limbah ini juga limbah sampah tuh biasanya pH rendah, asam ya, di kisaran 3, 4 ya pH-nya. Dan bukan cuma itu, tapi juga kita tahu limbah-limbah sampah, limbah rumah tangga, dari limbah organiknya saja mereka melepaskan logam-logam, kalium, yodium, dan lain-lain. Apalagi limbah-limbah yang anorganik. Ya. Limbah organiknya saja seperti sayuran yang kita makan itu kan ada mineral-mineral di balik sayur yang kita makan. Ketika kita tidak memakannya, kita membuangnya dalam bentuk limbah, maka itu akan terurai dan kemudian mineral-mineralnya akan tersebar di bawah permukaan menjadi ya kalau kemudian dia mencemari air sumur, jadilah itu yang harus diantisipasi. Ya.
Oke, ini juga untuk urukan sampah, ya. Ini sama juga di Bantar Gebang juga sampah diuruk. Sekarang kalau Anda mungkin ke Bantar Gebang tidak lagi melihat tumpukan sampah, tetapi yang terlihat adalah tanah-tanah hijau, bahkan di atasnya sudah tumbuh pohon-pohonan yang memang dibangun seperti itu. Tapi kalau Anda menggali barang 1, 2, 3, 5 meter, Anda akan ketemu di bawah itu adalah tumpukan-tumpukan sampah. Ya. Nah itu Anda boleh cek, boleh tes bagaimana sampah-sampah itu ada di kedalaman berapa. Ya. Itu bisa menggunakan IP, ya, induced polarization. Gravity juga sama, ini bisa microgravity untuk 4D, ya, 4 dimensi, 4D microgravity ataupun gradiometrik. Ya, bedanya kalau 4D itu X, Y, Z dan T, itulah dimensi keempatnya adalah waktu, dilakukan pengukuran di stasiun yang sama tetapi di waktu yang berbeda. Tapi kalau gradiometrik itu dilakukan di stasiun yang sama tetapi di ketinggian yang berbeda. Ya, di ketinggian yang berbeda. Kalau 4D belum tentu ketinggiannya berbeda, tetapi waktunya yang berbeda. Ya. Nah, formula yang digunakannya itu relatif sama, ya, yaitu katakanlah ini anomali Bogue yang kita dapatkan, anomali Bogue di hasil pengukuran pertama dan anomali Bogue di hasil pengukuran kedua. Kalau 4D berarti ini di waktu T1, ini di waktu T2. Kalau gradiometrik ini berarti di posisi 1, ini di posisi 2. Ya. Tapi rumus ke kanannya itu sama. Rumus ke kanannya sama. Dan nanti dari sinilah kita dari lapangan kita sudah bisa dapatkan GOPS 2 min GOPS 1. Dan ini terukur. Ini MuSet. Datanya ada. Kita dapat dari lapangan, kita berarti ini dapat sebuah angka, suatu bilangan. Ini juga satu bilangan. Ya. Jadi kita jadikanlah H2 minus 1 sebagai X-nya. Lalu ini GOPS 2 min GOPS 1 sebagai Y-nya. Lalu A ini ada angkanya sebagai koefisien dari koreksi free air. Sedangkan B adalah koefisien dari koreksi Bogue. Ya. Dan rho itu nanti kita bisa dapatkan, bisa kita cari. Ini merupakan densitas rata-rata batuan di lokasi pengukuran kita. Ya. Maka dengan konsep linear regression, matematik yang sangat sederhana ini, bisa kita dapatkan nanti nilai rho densitas batuan rata-rata di lokasi itu berapa. Ya, dari data lapangan. Dan yang itu nanti tentu saja kemudian kita bawa, masukkan ke sini, untuk kita tahu ada nggak delta H. Kalau Anda menggunakan 4D, berarti kita bisa mendetek microgravity ini, ada nggak terjadi subsidence. Ya. Adakah terjadi subsidence di daerah pengukuran kita dengan sama menggunakan rumus yang sama ini? Ya. Kalau ada, adanya sebesar berapa? Nah ini dengan konsep itu tadi, maka ini salah satu contoh bagaimana data microgravity di Jakarta antara 2014 dan 2018 didapatkanlah bahwa terjadi high gravity di wilayah utara. Ya, high gravity di wilayah mostly di wilayah utara Jakarta. Ya. Artinya ada ada peningkatan gravity di sini. Ruas kiri meningkat gravitasinya, tinggal kita cari ke sebelah kanan. Disebabkan oleh apa? Kalau rho-nya sudah established menjadi sebuah angka, ya misalkan, maka ini menjadi sebuah angka. Ini konstanta, ini konstanta. Maka ini sebuah konstanta. Maka membesarnya delta G di ruas kiri itu boleh jadi berasosiasi kuat dengan terjadinya perubahan ketinggian. Perubahan ketinggian berarti bisa diinterpretasi sebagai subsidence. Ya.
itu yang nanti bisa diasosiasi dan dikorelasi dan dibaca, dianalisis, diinterpretasi seperti itu. Tinggal kita tadi seperti saya katakan, cari verifikatornya data-data yang lain, entah data geodesi, pengukuran permukaan, ya, data-data lain yang mungkin sudah ada dan bertepatan juga di kisaran tahun 2014 sampai 2018. Oke, ini kasus lain, intrusi air laut di wilayah Tanjung Priuk, ya, yang dari sampel air kita dapatkan bahwa di wilayah Tanjung Priuk ini terjadi peningkatan, ini sampel air sumur ya, sampel air sumur ini, adanya peningkatan konduktivitas air tanah yang konduktivitas makin konduktif ini ternyata lebih berasosiasi dengan salinitas yang tinggi. Ya, kita bisa lihat di sini high conductivity di dua blok ini itu ternyata berasosiasi kuat dengan high salinity di sini. Dan tidak berasosiasi, relatively tidak berasosiasi dengan pH. Mestinya kalau dia berasosiasi dengan ini, either dia pH rendah di kisaran 3 atau bahkan 2, ya, asam, dan asamnya asam kuat. Atau dia basa dan basanya basa kuat. Dan kita bicara asam kuat itu di kisaran 2 atau 3 pH-nya, atau basanya basa kuat di kisaran 8, 9. Atau bahkan 9. Nah, di sini pH-nya semuanya hampir di kisaran 7. Di kisaran netral, 6, 7. Maka boleh dikatakan air water content-nya tidak terinfiltrasi oleh limbah-limbah industri yang mostly berbau logam. pH-nya relatif rendah, ya, tidak pH tinggi, ya. Industri cat, industri whatever industri mostly berasosiasi dengan logam-logam berat. Logam berat berarti itu akan membuat pH meningkat, meninggi menjadi sekitar 8 atau 9. Bahkan 9. Bisa jadi 9 atau 10. Ya. Kalau industrinya industri asam, itu akan berdampak membuat pH air tanah menjadi di kisaran 3, 4, 3, bahkan mungkin 2. Ya, tapi di sini tidak setinggi dan tidak serendah itu, maka boleh dikatakan tingginya conductivity di sini memang tidak disebabkan oleh limbah-limbah industri yang ada di sana. Boleh jadi ada efek dari limbah industri, tapi efeknya tidak sekuat hadirnya air laut yang terrepresentasi dari salinitas yang cukup tinggi, yang kebetulan sangat berasosiasi dengan konduktivitas tinggi. Ya, artinya memang ada air garam. Tinggal pertanyaannya, air garam itu dari mana asalnya? Apakah dari connect water, garam yang ada di situ, ya, ataukah air garam yang intruded, ya, masuk, ya, seepage dari merembes dari utara laut Jawa ke daratan di daerah Priuk. Ya. Nah, ini data geolistrik maupun SP, ya, data SP di sini. Data SP-nya bisa kita lihat ternyata di wilayah ini, ya, ini ada lintasan 1, lintasan 2, lintasan 3. Ya. Lintasan 1, 2, 3, 1, 2, 3 itu arahnya cenderung utara selatan semua. Itu justru mengarah kepada adanya fenomena aliran fluida dari utara ke selatan. Ya. Nah, dari ini mengindikasikan adanya aliran fluida di permukaan, fluida permukaan dari utara ke selatan, itu menguatkan
dugaan adanya intrusi air laut dari arah utara yang masuk ke wilayah selatan daratan Jakarta Utara ini, Tanjung Priok ya. Itu dan ini penggunaan lain gravitasi untuk mendetek adanya landfill tanah urukan ya yang bisa jadi bekas satu lubang hole diuruk menjadi tempat sampah dan lain-lain yang kemudian sekarang ditimbun. Nah, ketika orang akan mendirikan bangunan atau gedung-gedung di atasnya, maka bisa juga didetek dengan menggunakan graviti. Betulkah ada zona kontras densitas atau tidak di daerah ini? Ya. Kalau betul ada, maka zona urukan dengan zona yang aslinya tidak urukan, ini akan terbedakan ada kontras densitas di sini. Ya. Itu seismik refraksi ini satu isu lagi contoh ya lebih kepada ini contoh dia ingin memetakan adanya kontras akustik impedan ya rho dan V densitas dan velocity. Ini dilakukan untuk mendetek tadi adanya sliding zone ya bidang gelincir yang berpotensi menyebabkan terjadinya landslide atau longsor di suatu lokasi. Ini di daerah Tengklik, Karanganyar dari Jawa Tengah, dekat Solo sana. Ini dilakukan dekat Gunung Lawu ya, di kaki Gunung Lawu lebih tepatnya. Ini di lintasan ini didapatkanlah ada kita lihat di sini bagaimana ini high velocity ya ada di bawah. High velocity itu berarti patut diduga sebagai batuan kompak ya, batuan kompak yang ini bisa menjadi bidang gelincirnya ya. Dan ini adalah batuan lapuk yang ada di atasnya. Anda bisa lihat di sini bahwa ada bidang gelincirnya, ada batuan lapuknya, ada kemiringan. Ya, ada kemiringan. Cukup 3 parameter itu terpenuhi. Tinggal satu lagi yaitu apa? Water saturated. Nah, itu water saturated adalah pada saat musim hujan. Kita tinggal laporkan kepada Pemda, hati-hati. Ketika musim hujan tiba, ini berpotensi terjadi longsoran. Ya. Terutama ini lapisan yang merah ini tinggal diukur ya, kita juga bisa mendetailkan ini setebal berapa. Dan setebal berapa ini nanti bisa terhitung volume sebesar apa yang ini bisa berpotensi menyebabkan terjadinya longsoran ke arah selatan. Ya, ke arah selatan sini. Ya, begitu juga untuk lintasan yang satunya ini juga relatif miring, bahkan ini lapisan lapuk di atasnya ini lebih tebal daripada yang lintasan satunya. Cuma dia diuntungkan di sini ada semacam patahan ya yang bisa menahan apabila longsoran terjadi dia menahan. Tetapi sama saja di atas ini berpotensi turun longsor ke bawah karena dia kecepatannya Anda bisa lihat sangat kecil sekali ya. Artinya ini adalah batuan-batuan yang sangat tidak kompak ya. Dan apabila dia tersaturasi oleh air hujan, maka dia akan dengan mudah menggelincir turun ke bawah mengikuti kemiringan yang ini. Apalagi ditambah tebing-tebing ini ada tadi pentriggernya yaitu banyaknya vibrasi dari aktivitas manusia baik industri, jalan raya ataupun yang lain-lain. Ya. Oke, kalau ini seismik refraksi untuk mapping struktur bawah permukaan, Anda bisa lihat ya bagaimana konstruksi struktur bawah permukaannya ya. Jadi kalau nanti kita berhasil memetakan seperti ini dengan seismik refraksi, let's say ini dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka nanti kita bisa mengkonversi ya kecepatan gelombang P ini menjadi
kekerasan batuan. Ya, karena bahasa orang sipil, teknik sipil, dia nggak happy kalau kita sajikan dalam bentuk velocity. Mereka maunya hardness rocknya berapa. Tapi itu bisa, nanti ada beberapa parameter konversi dari velocity, dari acoustic impedance, kita konversi menjadi hardness. Tidak cukup itu, sekarang sudah berkembang. Dunia geoteknik tidak terlalu happy kalau kita berikan informasi kecepatan gelombang P saja. Sekarang mereka juga meminta kecepatan gelombang S-nya seperti apa. Itu tadi, karena gelombang S rupanya ditakuti ya oleh ketika gempa-gempa itu terjadi. Karena ketika gempa terjadi, maka amplitude gelombang S. Gelombang S itu adalah gelombang transversal. Ya. Gelombang transversal itu akan membesar amplitudonya ketika dia ketemu sedimen-sedimen lunak di permukaan. Jadi kehadiran sedimen di permukaan dan sedimen itu nongkrong di atas bedrock seperti ini. Ini kontras densitasnya sangat tinggi. Anda bisa lihat. Yang satu merah itu high velocity di sini. Yang satunya lagi biru di atasnya. Very low velocity. Ini kontras densitasnya sangat tinggi. Ini zona bahaya. Ini kalau di atasnya ada gedung-gedung, ya, dan kemudian terjadi gempa, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Karena ini akan sedimen ini tebalnya 120 sampai dengan 104. Ya, kurang lebih 20 meter. Sedimen yang sekitar belasan sampai 20 meter ini berpotensi mengamplifikasi gelombang gempa ketika gempa terjadi di wilayah ini. Ya, ketika terjadi amplifikasi gelombang densitas, maka semua bangunan rumah yang ada di atasnya akan berpotensi hancur. Hancurnya itu dirobek. Bukan seperti gempa yang terjadi di Sulawesi Barat, Majene, di mana laporan-laporan yang masuk kita bisa lihat gedung gubernur itu seperti diangkat kemudian dihempaskan. Diangkat ke atas kemudian dihempaskan. Ketika dia dihempaskan itulah tiang-tiang beton yang ada di sana hancur, patah dan lain sebagainya. Pertanyaannya siapa yang menghempaskan gedung milik kantor gubernur itu? Yang menghempaskannya adalah gelombang P, gelombang longitudinal. Bukan gelombang S, bukan gelombang transversal. Tetapi yang menghempaskan itu adalah gelombang longitudinal, gelombang P. Ya. Wallahu a'lam bishawab, itu sekedar pemancing ya. Kalau nanti ada yang bisa didiskusikan dan ditanyakan, silakan. Mohon maaf kalau kelamaan. Silakan. Baik, terima kasih ya. Sangat keren sekali materi dari Bapak. Mungkin tadi sedikit yang ini ya Pak, jika kita seorang geofisikawan gitu ya, dalam harus mempunyai kerangka berpikir di antaranya 3W1H. Apa objeknya, apa parameternya, apa korelasinya, juga bagaimana instrumen bekerja, dan bagaimana analisis serta interpretasi dari kita. Baik teman-teman, hadirin semuanya, di sini sudah ada Andri Setiawan dari Batan, alumni Geofisika UI yang ingin bertanya. Silakan kepada Kang Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Ya Pak Rosid, saya murid Bapak gitu dulu atau kuliah. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sedikit Pak. Silakan. Ya. Banyak juga boleh di. Pak Rosid. Kami punya proyek Pak. Ya. Dan
tempat penyimpanan Hanya sementara, Andri, penyimpanan tolong lestari, suaranya limbah. putus-putus. Andri, Ya, Pak. suaranya Oh, putus-putus iya, jadi Pak. nggak jelas. Oh, maaf Pak. Ya, silakan. Mudah-mudahan sekarang nggak. Proyek untuk penyimpanan lestari limbah radioaktif dan penyimpanan sementara. Nah, untuk apa namanya pembangunannya sendiri itu kita punya target. Sedangkan Allah. Halo Pak. Ya, silakan terus, silakan. Nah, kan kita untuk apa namanya dikejar waktu dan sekarang musim hujan gitu. Untuk apa namanya kita punya alat geolistrik dan tidak ada alat yang lain gitu, dan di anggarannya pun pas gitu, nama juga instansi pemerintah Pak. Itu bagaimana Pak solusinya Pak kalau geolistrik di kala musim hujan gitu, agar tidak kan berpengaruh gitu, musim hujan kan basah gitu, akan mengurangi air itu kan akan meningkatkan konduktivitas agar terukur nilai sebenarnya gitu dari tanah tersebut untuk mendeteksi gorong-gorong dan lain sebagainya Pak. Terima kasih. Ya. Jadi kendalanya musim hujan ya. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan kan Kang Andri, mungkin tadi intinya adalah Kang Andri ini sedang punya proyek tentang geolistrik, namun terkendala oleh musim hujan. Baik. Mungkin Pak Syamsyu boleh langsung menjawab? Langsung aja, boleh. Baik, ya memang kalau musim hujan, pengukuran musim hujan, jadi sekarang memang bagusnya begini, Anda kalau bisa jangan melakukan pengukuran di saat hujan turun, ya. Itu yang kita antisipasi lah. Kenapa? Karena saat hujan turun, air hujan tuh masih ada yang tergenang di permukaan. Maka ketika kita melakukan pengukuran geolistrik, karena air hujan bersifat payau, tidak fresh, ya, artinya konduktivitasnya relatif lebih tinggi. Kalau kita paksakan ngukur di saat itu juga, sementara air masih menggenang ada di permukaan, maka boleh jadi ketika kita injeksi current di elektroda AB, itu arus tidak lari ke bawah permukaan, yang relatifly mungkin lebih resistif, karena sifat dari arus itu akan lebih memilih medium yang lebih konduktif. Ya, lebih konduktif. Maka dia akan direpotkan kita kalau nanti arusnya lebih memilih air yang menggenang di permukaan ketimbang menembus formasi batuan ke bawah. Ya, kalau dia tidak menembus formasi, maka kita tidak dapat informasi batuan bawah permukaan itu seperti apa. Itu masalah utamanya. Jadi kalau hujan, Anda melakukan pengukuran di musim hujan geolistrik, maka biarkanlah hujan itu turun dulu. Lalu pastikan genangan air di permukaan sudah tidak ada. Memang sih bahwa water table akan meningkat saat itu. Water table saat musim hujan dengan di musim kemarau berbeda. Tapi it's okay. Ada perbedaan signifikan antara air ketika masih menggenang, air hujan masih menggenang di permukaan, dengan air hujan yang sudah penetrate ke dalam tanah. Ya. Jadi sepertinya tanah itu melakukan proses netralisasi. Dan kedua, memang juga ketika air itu masuk mengisi pori-pori batuan, itu ceritanya menurut Archie jadi berbeda. Yang terukur itu bukan hanya air hujan itu tadi yang penetrate ke dalam pori batuan, tapi juga butir batuannya ikut terukur, berkontribusi memberikan nilai resistivitas. Itu seperti apa? Ya, jadi saya tegaskan lagi, intinya ketika musim hujan tiba, Anda nggak apa-apa melakukan pengukuran, hanya saja jangan ketika air hujannya masih menggenang di permukaan, Anda lakukan pengukuran. Biarkan dia merembes dulu habis ke dalam permukaan tanah, maka setelah itu Anda baru boleh melakukan akuisisi data.
Itu sih. Tapi juga antisipasi kalau nanti misalnya daerah batuan Anda di permukaannya lebih banyak clay-nya. Ada clay, ditambah lagi ada air hujan, bisa jadi itu di atas makin konduktif, jadinya ya. Anda antisipasi kalau nanti alat itu kemudian current-nya menjadi sangat besar, di atas 1 ampere atau lebih bahkan ya. Dan sometimes itu membuat alatnya menjadi putus sikringnya. Itu artinya Anda sedang ketemu lapisan yang sangat konduktif di permukaan. Pada saat itu terjadi, Anda stop dulu pengukuran. Karena Anda ketemu lapisan yang bermasalah, lapisan yang sangat konduktif di permukaan, dan itu membuat bukan cuma Anda tidak dapat data bawah permukaan dengan baik, tapi juga alat Anda akan rusak. Jadi lebih baik di stop dulu sampai air hujan yang turun itu kira-kira terus merembas masuk ke water table-nya. Anda tentu bisa tahu water table di daerah pengukuran Anda itu berapa. Anda tanya saja ke sumur-sumur penduduk berapa kedalaman sumur mereka. Itulah water table yang ada di wilayah Anda. Ya, begitu cara mendeteksi water table di suatu lokasi. Itu saran saya, Andri. Bagaimana Kang Andri? Iya, terima kasih banyak advice. Mohon maaf ini terputus-putus yang jaringannya kurang bagus. Ya, terima kasih juga Mbak siapa Nina. Siap, sama-sama. Baik Pak Syamsul, selanjutnya ada pertanyaan di kolom komentar dari Edwin Brilian dari Universitas Pertamina. Izin bertanya Pak, tadi Bapak menyebutkan tentang ambient noise. Ambient noise tomografi ya. Ya. Oke, saya sudah baca juga. Saya sedikit tertarik katanya Pak. Siap. Silahkan Pak, boleh langsung dijawab. Oke. Jadi gini, terima kasih Mas Edwin ya. Jadi ANT ini itu umumnya sekarang itu orang menggunakannya untuk deteksi pergerakan magma di gunung api yang akan meletus. Atau tomografi ini digunakan untuk memetakan di kasus-kasus tektonik. Ya, itu mostly. Apa ceritanya? Ya sebetulnya simpel saja bahwa ini dari kata tomografi yang ada. Tomografi adalah memetakan secara 3 dimensi kondisi bawah permukaan. Basisnya adalah parameter velocity. Parameter velocity. Jadi sebetulnya yang kita petakan itu sebaran velocity di bawah permukaan itu seperti apa? Ya, velocity apa? Velocity seismik. Velocity seismik. Karena yang kita gunakan adalah gelombang seismik. Kalau tomografinya si orang-orang di rumah sakit, ya, tomografi juga kita kenal. Ada scan otak gitu ya, otak di rumah sakit PON atau di mana yang menggunakan kayak kapsul begitu. Otaknya dipotret, di-scan pakai X-ray. Itu juga mereka melakukan apa yang disebut tomografi. Sama juga, tomografi itu juga sedang melakukan perhitungan sebaran parameter fisik secara 3 dimensi. Nah, cuma kalau di sana sama juga yang disebarkan itu adalah respon entah velocity-nya, entah amplitude-nya. Ya. Cuma di sana amplitude atau velocity dari gelombang elektromagnetik dalam hal ini adalah X-ray, sinar X. Karena yang ditembakkannya, yang diserapnya, yang di-receive-nya adalah gelombang elektromagnetik X-ray. Kalau di kasus-kasus kita di eksplorasi, khususnya ini yang disebut dengan ambient noise, nah kalau di kita ambient noise yang source-nya. Siapa ambient noise itu? Ambient noise itu adalah
sebetulnya dia noise pada dasarnya, yaitu dalam hal ini adalah deburan-deburan ombak laut, ya, deburan ombak laut yang relatif teratur, yang relatif homogen, ketika dia jeger numbuk pantai begitu, itu memberikan getaran, ya, getarannya tidak besar memang, maka disebutnya ambien. Tidak besar maka disebutnya ambien. Dan dia sifatnya noise. Sifatnya noise. Dan memang selama ini tidak kita gunakan. Dan itu selalu kalau kita eksplorasi seismik, seismik kegempaan, apalagi seismik seismik eksplorasi gitu ya. Itu selalu dianggap sebagai harmonic noise, sebagai background noise. Yang selalu kita filter, kita cut, kita buang. Nah, dalam konteks-konteks ini justru dialah aktor utamanya. Dia datang, ya, menggelinding, ya, katakanlah, dan kita tahu karakteristik noise ini, tahu dari karakternya itu artinya tahu frekuensinya, tahu velocity-nya, tahu ya karakteristik dari parameter fisik, dan itu berbeda dengan body wave, dengan gelombang P karakternya berbeda dengan gelombang S, dan berbeda juga dengan yang lain-lain. Dan ini pun yang diambil adalah cenderung gelombang S dari gelombang permukaan, ya, gelombang permukaannya itu gelombang S dari gelombang permukaan. Nah, ini yang diambil, dan itu ketika terjadi dia akan datang mengalir ke suatu tempat. Nah, tadi yang saya katakan kalau di daerah gunung api misalnya, ketika ini magma ini belum naik ke atas, atau ada steam yang naik ke atas, berarti batuan di suatu kedalaman itu masih dingin. Ya, katakanlah saya melakukan pengamatan. Ini memang kalau Anda nanti concern dengan ini, pengukuran ANT itu biasanya katakan dilakukan selama 3 bulan. Katakanlah November, Desember sampai Januari. Di November, saya belum menemukan magma ini naik. Kenapa? Karena ini kecepatan batuannya masih tinggi. Di wilayah penelitian di mana kita pasang sensor geopon itu, velocity batuannya masih tinggi. Masuk Desember, loh kok kenapa nih ada perubahan velocity? Gitu ya. Ada perubahan velocity. Penjalaran gelombang dari satu sensor ke sensor lain, padahal sensornya selama bulan November dan Desember ini tidak ada mengalami perubahan, tapi kenapa travel time-nya berubah? Ketika travel time berubah, ada delay time, ada pelambatan, berarti penyebabnya adalah ada medium yang berubah. Nah, medium yang berubah itulah kenapa dia jadi lambat, berarti medium itu menjadi gembur. Medium jadi gembur, kenapa? Karena ada heat source yang naik ke atas. Entah itu yang naik itu magmanya yang naik ke atas dan membuat panas di sekitarnya. Karena batuan terpanasi, maka dia makin soft. Karena makin soft, maka jelas respon seismiknya akan berubah. Respon velocity-nya akan berubah. Respon density-nya akan berubah. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi antara November, Desember, juga ke Januari, sampai nanti menjelang terjadinya erupsi gunung api misalnya, itu akan terdetek dengan baik perubahan-perubahannya seperti apa. Karena berarti di situ akan makin panas suhunya berarti batuannya akan makin soft maka yang terdetek di dalam seismik velocity-nya makin rendah. Yang terdetek di gelombang es maka amplitudonya akan makin tinggi dan lain sebagainya. Jadi memang di sini lagi-lagi Anda karena menggunakan parameter fisik maka Anda harus paham betul bagaimana karakteristik fisikanya. Ya, sehingga Anda hanya membaca dari indikasi-indikasi fisika, Anda kemudian bisa menginterpretasi apa yang sedang terjadi di bawah permukaan. Nah, itu fenomena-fenomena yang sekarang ada dan sedang common digunakan ANT di dalam dunia monitoring akan terjadinya erupsi gunung api.
Itu sekarang ditarik. Ya biasalah supaya berduit begitu. Kalau monitoring terus gunung api, orang-orang yang concern sama ANT itu kasihan, duitnya nggak banyak-banyak. Akhirnya ditariklah masuk ke dunia industri, masuk ke oil gas, masuk ke geothermal, masuk kemana-mana. Nah, itu juga dengan logika yang sama seperti tadi, maka kita bisa melakukan satu aplikasi ANT ketika kita masuk ke wilayah geothermal. Kira-kira hal yang analog seperti apa tadi dengan kondisi akan terjadinya erupsi. Kondisi ketika terjadinya perubahan velocity. Ya, itulah yang harus kita cermati secara pisau analisis fisikanya yang harus kita mainkan ketika masuk ke wilayah geothermal, kapan perubahan velocity itu terjadi. Ketika kita masuk ke wilayah eksplorasi hidrokarbon, kapan perubahan velocity itu akan terjadi. Dan mengapa perubahan itu terjadi. Nah, pisau-pisau analisis itulah yang kemudian akan bermuara kepada interpretasi kita di bawah permukaan itu sedang terjadi apa pada saat kita melakukan akuisisi data. Begitu kira-kira yang dimaksud dengan ANT. Dan ini diharapkan bisa menjawab kendala-kendala, problem-problem ketika kita melakukan eksplorasi migas ke wilayah-wilayah yang di situ reservoirnya diduga tertimbun oleh lapisan erupsi vulkanik, ya, piroklastik misalnya. Karena ketika di atasnya ada piroklastik, seismik nggak berdaya. Ketika di atasnya ada piroklastik, MT mungkin bisa, tapi resolusinya jangan ditanya, ya. Maka mungkin yang bisa relatif memberikan satu gambaran lebih clear adalah mudah-mudahan ANT bisa memberikan alternatif solusi. Ya. Itu mungkin jawaban dari saya, Mas Edwin. Ini lanjut tanya lagi, Pak. Ya. Katanya berarti AMT ini sifat dan kasusnya untuk monitoring. Tidak. Yang monitoring itu kan istilahnya dari tahun kita monitor industri tahun ini ada, nanti 5 tahun, 10 tahun yang akan datang dimonitor lagi. Itu monitoring. Itu definisi saya. Monitoring seperti itu. Bisa juga geoteknik ini bukan monitoring, tapi untuk deteksi. Ya, kalau monitoring itu relatif. Sekarang relatif terhadap 5 tahun yang lalu. Itu monitor. Namanya memonitor. Ya, sekarang dengan 10 tahun yang akan datang. Terus kita lakukan monitoring. Itu monitoring. Kalau kita tidak melakukan komparasi, tidak mengcompare ke katakanlah 5-10 tahun yang lalu atau yang akan datang, ya kita hanya mendeteksi. Dan itu bisa. Itu bisa. Nah, kalau di daerah pertambangan ya misalnya pertambangan geothermal bisa juga untuk monitoring, tapi juga bisa juga untuk deteksi, untuk identifikasi, untuk eksplorasi. Ya. Jadi bisa dua-duanya, tidak hanya monitoring. Itu mungkin yang termasuk juga nanti di pertambangan. Ya kalau di pertambangan mineral misalkan, ya orang juga memang banyak menggunakan untuk monitoring. Ya, misalnya ketika melakukan penggalian, apalagi yang digali itu gua-gua di bawah permukaan, pertambangannya sistem gua bawah permukaan, kayak Antam di daerah Bogor itu dia menggali, membuat gua di bawah permukaan, itu bisa untuk monitoring, ya ada terjadi crack atau tidak, gitu ya. Tapi juga pada saat melakukan monitoring perkembangan satu industri pertambangan, pada saat yang sama kita juga bisa melakukan eksplorasi.
ada nggak ini urat-urat emas itu ditemukan lagi dan arahnya ke arah kemana dan seterusnya. Jadi sebetulnya monitoring dan eksplorasi itu bisa dilakukan pada saat yang bersamaan. Begitu juga di dalam industri geothermal. Ketika kita monitoring terjadi subsidence atau tidak, kita monitoring ini air yang diinjeksi dari sumur injeksi itu pada lari kemana, gitu ya. Itu pada saat kita melakukan monitoring, pada saat yang bersamaan kita juga sedang melakukan proses eksplorasi. Eksplorasi daerah zona permeable itu adanya kemana? Arahnya kemana nih zona permeable ini? Karena zona permeable itu merupakan zona prospek reservoir. Bahkan nanti dengan MEQ kita bisa melakukan proses tomografi dan dari tomografi kita bisa memetakan ketika dulu 5 atau 10 tahun lalu diproduksi geothermal ini, itu adalah katakanlah hanya satu fase, yaitu water dominated, hot water dominated. Ya. Ternyata setelah 10 tahun produksi, tidak hanya hot water di situ. Ternyata sekarang ada 2 fase. Apa? Hot water dan vapor dominated. Ada uapnya, ada air panasnya. Dan itu nanti secara tomografi seismik, ya, bukan tomografi ANT, bukan ambient noise tomografi, tetapi tomografi dari gelombang-gelombang seismik, ya. Seismik gelombang P, gelombang S dari bawah yang kita dapatkan, itu bisa kita petakan bagaimana keberadaan vapor, ya, uap air di dalam reservoir relatif terhadap keberadaan air panas di dalam reservoir geothermal. Itu bisa terpetakan dengan baik menggunakan data-data tomografi MEQ, ya, micro earthquake. Itu. Jadi bukan hanya sekedar monitoring, tapi juga pada saat yang bersamaan monitoring bisa juga untuk istilahnya eksplorasi. Ya, baik. Apakah menjawab untuk Jahrah atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Menyangkut tentang... Ya sudah Kak, makasih. Makasih banyak Pak Syamsul Rashid. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Syamsul. Siap, sama-sama. Ya. Oke, teman-teman dan hadirin semua, karena waktu sudah hampir habis, mungkin sekarang ke sesi foto bersama dulu ya. Halo, apakah dari HMGI untuk memoto? Teman-teman boleh menyalakan kameranya. Halo, Ratna, hitungan dari saya atau dari Ratna ya? Dari aku boleh. Boleh. Ini oke, teman-teman, ada yang masih belum? Mulai aja ya. Iya, boleh. Siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Ya. Oke, udah. Terima kasih. Siap, terima kasih Ratna. Untuk teman-teman yang sudah hadir, boleh mengisi link sertifikat ya. Terima kasih untuk Pak Syamsu ya, atas pemaparan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah telah selesai webinar HMGI Series 3.0 yang bertema Near Surface Geophysical Method in Geotechnical Environment bersama Bapak Muhammad Syamsu. Teman-teman, HMGI membuka open donasi peduli gempa Majene dengan nomor rekening 060601031652 501 atas nama Nadia Desrina Mulia dengan menambahkan kode unik 3 di belakang nominasi. Mari bantu saudara kita yang terkena musibah. Semoga
rezeki yang kita sisihkan dapat bermanfaat bagi mereka. Baik, hadirin yang terhormat, acara sudah selesai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Nina Karina selaku pembawa acara mewakili panitia dan segenap pengurus MGI berterima kasih kepada Pak Syamsu atas ketersediaannya menjadi pemateri, juga kepada teman-teman yang mengikuti acara hingga selesai. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.